warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Humaira AC dengan NIM 231091111200030. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pemeriksaan saraf kranial bagian 1, yaitu pada saraf pertama sampai saraf ke-6. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf pertama, yaitu olfaktorius. Nah, olfaktorius ini saraf yang menginervasi pada pembauan, penciuman, dan juga tentang bagian hidung. Nah, untuk cara pemeriksaannya yaitu pertama kita akan menganamnesis pasien. Nah, kita akan menganamnesis pasien. Setelah pasien kita tanya-tanya, baru kita tanya apakah pasien bersedia untuk diperiksa. Setelah pasien bersedia untuk diperiksa, maka pasien disuruh untuk menuju ke bed dan juga menunggu setelah kita menyiapkan alat dan juga mencuci tangan. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan dalam pemeriksaan olfaktorius ini itu kita menggunakan dua buah wangi-wangian yang berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan dua saja. Selanjutnya kita akan menggunakan dua buah kapas. Nah, setelah alatnya telah lengkap, baru kita akan melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri di sini pertama itu kita akan menginspeksi pada bagian hidung pasien, atau lebih tepatnya di bagian lubang hidung pasien. Nah, untuk di bagian lubang hidung pasien kita akan menginspeksi apakah adanya penyumbatan pada hidung pasien atau adanya pilek dan juga adakah infeksi pada hidung pasien. Nah, setelah dilihat ternyata normal, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada menggunakan alat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, untuk alatnya itu pertama kita akan menyuruh pasien untuk menutup mata terlebih dahulu. Nah, setelah pasien menutup mata, kita juga akan minta izin kepada pasien untuk meletakkan kapas ini pada lubang hidung pasien, karena kita akan mentes untuk satu-satu bagian lubang hidung pasien. Nah, baik untuk kapas diletakkan pada bagian hidung sebelah sini, dan pasien menebak bau apa yang dia cium. Apakah itu seperti wangi-wangian yang saya ini kan ada sweet salt dan juga ada minyak telon. Nah, ditebak untuk menyium apakah ini sweet salt atau minyak telon. Nah, di sini kita akan menutup hidung pasien dan menebak sambil menutup mata pasiennya dan menebak apakah ini bau sweet salt ataupun minyak telon. Nah, setelah disebutkan oleh pasien wangi-wangian itu satunya juga maka untuk pemeriksaan sebelah sini normal, dan selanjutnya kita buang kapas yang ini dan juga mengambil kapas yang baru tadi. Nah, kapas yang baru itu menutup lubang yang sebelah sini dan pasien ditebak lagi untuk menyium baunya ini. Untuk pemeriksaan pada nervus olfaktorius telah selesai. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus opticus. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada lapang pandang atau tes konfrontasi pada mata pasien. Untuk tata cara pemeriksaan pada nervus opticus itu yang pertama kita harus menanyakan pasien, menganamnesis kembali, dan juga setelah meminta persetujuan. Setelah dilakukannya persetujuan itu, maka pasien disuruh untuk pergi ke bed. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa berbaring ataupun duduk, tapi lebih bagus untuk duduk. Dan pasien dan pemeriksa itu diberi jarak antara 1-6 meter dari jangkauannya. Pemeriksa duduk pasien duduk di kasur dan pemeriksa jaraknya 1 meter atau sampai 6 meter. Setelah itu pasien disuruh untuk menutup mata bagian kanan ataupun bagian kiri, dan untuk menebak satu-satu terlebih dahulu apa yang ditunjuk oleh pemeriksa. Pemeriksa akan memberikan disuruh menebak berapa jari yang dilihat oleh pasien. Apakah itu 1 jari, atau 2 jari, 3 jari, 4 jari, atau 5 jari. Nah, apabila pasien tidak dapat mengenali berapa jari yang dikeluarkan, maka pasien ini disuruh untuk pemeriksa akan melambaikan tangan, dan pasien disuruh untuk mengikuti gerakan lambaian tangan itu, apakah dia ke samping kanan, ke samping kiri, ataupun ke atas, ataupun ke bawah. Nah, setelah melakukan itu, barulah apabila pasien juga tidak dapat mengetahuinya, maka di situ kita menggunakan cahaya atau sinar handphone ataupun senter cahaya untuk mengikuti gerakan cahaya itu, apakah pasien nampak atau tidak. Dan itu untuk bagian sebelah sini. Setelah ditutup bagian sini, berarti maka soalnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata yang sebelah sini. Nah, pemeriksaannya itu sama dengan yang tadi. Nah, untuk pemeriksaan pada mata itu nervus opticus atau pemeriksaan lapangan pandang atau tes konfrontasi itu telah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke saraf ketiga, keempat, dan keenam, yaitu ada saraf
oculomotorius, saraf ketiga, saraf keempat ada trochlearis, dan juga saraf keenam itu ada abdusen. Nah, ini mereka bertiga akan sama-sama bekerja. Dan untuk kita juga akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Yang pertama itu kita akan menggunakan yaitu ada senter. Kita akan gunakan pertama itu senter ini kita letakkan pada bagian mata pasien. Nah, di situ kita akan melihat refleks pada pupil pasien. Nah, untuk refleks pada pupil itu tuh apabila dia itu didekatkan cahaya, maka dia itu akan mengecil. Sedangkan apabila dia tidak disinari, maka pupil itu akan melebar. Nah, untuk lebar pupil itu yang biasa itu pada 4-5 mm, sedangkan kalau misalnya yang lebar itu pada 5, atau namanya ada midriasis. Nah, oke. Setelah itu untuk normal mata itu namanya isokor, sedangkan kalau misalnya adanya pelebaran mata sebelah kanan yang lebar, sebelah kiri itu yang mengecil, itu namanya anisokor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks bola mata. Jadi untuk refleks bola mata itu pasien dan pemeriksa itu jaraknya harus 1 meter. Nah, nanti pasien itu disuruh untuk menebak dan mengikuti gerakan yang pemeriksa lakukan. Nah, di sini pemeriksa akan membentuk huruf H atau huruf X atau juga huruf tambah atau plus. Nah, nanti pasien di situ akan disuruh untuk mengikuti gerakan tersebut, dan itu untuk memeriksa refleks bola mata. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang terakhir, pemeriksaan nervus yang kelima, yaitu ada nervus trigeminus. Untuk nervus trigeminus ini kita akan melakukan 3 pemeriksaan, yaitu ada yang secara fungsi motorik, yang kedua ada fungsi sensorik, dan juga yang ketiga itu ada refleks kornea. Oke, pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada fungsi motoris pada pemeriksaan trigeminus, nervus trigeminus atau nervus kelima. Yang pertama itu untuk fungsi motoris itu pasien disuruh untuk menggerakkan giginya, rahangnya itu menyentuh gigi, jadi seperti itu, dan kita akan mempalpasi bagian temporalis, masseter juga. Kita akan meraba pada bagian-bagiannya, apakah terjadinya ada kelemahan pada bagian situ. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan itu, pasien disuruh untuk membuka mulut. Nah, selagi membuka mulut, nanti pemeriksa akan melawan gerakan dari gerakan mulut itu, apakah pasien bisa menahannya atau tidak. Seperti A, menahan ini adalah pemeriksa, dan yang membuka ini adalah pasien menahan. Apakah pasien itu bisa menahan atau tidak. Nah, itu untuk pemeriksaan pada fungsi motorisnya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada fungsi sensorisnya. Untuk sensoris sendiri di sini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat, yaitu alatnya ada jarum dan juga adanya kapas, ataupun tisu juga tidak apa-apa, tapi yang bagus itu kapas. Oke, selanjutnya di sini pasien disuruh untuk berbaring dan juga duduk. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan, menyuruh pasien menebak apakah ini dia tumpul ataupun dia tidak tumpul. Maka tutup mata, pertama kita meriksa bagian kiri, bagian kanan, terus bagian kiri. Nah, pertama nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini pasien akan menebak apakah itu dia ya terasa atau tidak, ya atau terasa tidak. Sebelah kanan juga ya terasa atau tidak terasa atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan kapas. Maka itu diginikan, apakah terasa atau tidak, ya terasa. Apakah terasa atau tidak, ya terasa. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu, barulah apakah nanti kita tanya apakah pasien itu merasakan atau tidaknya rabaan dan juga nyeri pada bagian muka, pada jarum tadi dan juga pada kapas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada yang satu laginya, yaitu pemeriksaan pada refleks kornea. Untuk pemeriksaan refleks pada kornea ini, kita akan melakukan pasien ini disuruh untuk melihat pada bagian atas. Nah, kita ini kan udah mencuci tangan terlebih dahulu, kita akan melakukan gerakan sensoris pada bagian mata, pada kornea. Nah, refleks pada pasien itu yaitu apabila kita menyentuh bagian kornea pasien itu dia akan merasakan berkedip, karena dia terasa ada sensoris pada bagian tangan menyentuh pada bagian korneanya. Oke. Nah, itu pemeriksaan pada kornea itu ada yang secara langsung dan juga ada yang secara tidak langsung. Nah, mungkin sekian dari video pemeriksaan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.